Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Damayani dari kelas 7 HAPC, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Bina Bangsa Serang, Banten. Baik, saya di sini akan mempraktikkan cara pengimputan transaksi perusahaan jasa pada Zahir Accounting 6. Oke, baik, di sini saya punya data soal transaksi, contoh soal transaksi. Di sini ada oke. Ini atas nama perusahaannya Sehati Putri. Nanti itu untuk nama perusahaan pakai nama kalian aja. Lalu untuk kalau ada alamat perusahaan, nomor telepon sama jenis usahanya ada. Sini ada data saldo awal, ada harta sama kewajiban. Nanti kita untuk data saldo awal ini yang harta sama kewajiban kita masukkan di data saldo awal akun. Nanti oke, langsung saja ya. Kita buka Zahirnya. Kita membuat data baru. Oke, untuk nama perusahaan Afifa, karena nama saya Afifa, jadi namanya Afifa Damayani. Ini name saya ya. Ayo, oke. Alamat perusahaan Jalan Raya Serang. Jalan Raya Serang. Royal nomor 32. Untuk informasi perusahaan ini bebas ya. Oke. Lanjut aja ya. Kita pencet sini lanjutkan. Oke. Untuk periode akuntansinya, di soal itu ada periode akuntansi 2024. Jadi untuk bulannya dari bulan Januari tahun 2024 sampai Desember tahun 2024 untuk tutup buku akhir tahun. Oke, di sini lanjutkan. Lanjutkan. Oke, nanti proses, mencet proses. Oke. Kita pilih jasa umum karena ini transaksinya perusahaan jasa, kita pilih jasa umum. Lalu lanjutkan. Pencet yes. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah ya. Untuk setup data kita pakai mata uang Indonesia, IDR, lalu US dollar. Untuk kurs tukarnya kita pakai 15.000 aja ya. 15.000. Oke. Lanjutkan. Selesai. Oke. Nah, sebelum kita menginput data saldo awal, pertama-tama kita lihat dulu akunnya. Di sini ada kas, Bank Midun, perlengkapan untuk harta, lalu ada kewajiban, ada hutang Bank Midun, sama modal Ibu Anjeli. Nanti kita edit dulu nama akunnya. Oke, sebentar. Nah, kita buka data rekening. Buka data rekening, lalu di sini ada kas. Untuk kas kan udah ada ya. Oke, kita cari bank. Nah, ini bank. Karena di sini hanya bank saja tulisannya, kita edit data yang ada gambar pulpen itu. Lalu kita oke. Nah, kita ganti banknya menjadi Bank Midun. Kita tambahin namanya Bank Midun. Oke. Kita cari untuk perlengkapan ada atau tidak. Oh, ternyata untuk perlengkapan tidak ada ya. Berarti kita ganti akun. Ganti nama akun kayak tadi. Kita lihat. Oke, harta lain. Kita pencet harta lain, lalu kita edit data kayak tadi.
Harta lain kita ubah menjadi perlengkapan ya. Perlengkapan. Perlengkapan. Oke, rekam. Lalu ada di sini kewajiban hutang Bank Midun. Oke, kita lihat hutangnya. Karena di sini hutang Bank Midun nggak ada, kita ganti hutang Bank Midunnya. Oke, kita ubahin aja utang usaha ini, yang USD ini. Kita edit data. Karena ini hutang Bang, kita lihat ya. Ini tetap ya hutang usaha. Nanti kita pencet kas dan bank. Oke. Sini hutang bank. Hutang Bank Midun. Tapi kita lihat dulu. Sepertinya hutang bank tuh sebenarnya ada. Kita lihat dulu ya. Oke. Nih, oke. Di sini ada hutang bank. Oke ya. Di sini hutang bank kita edit. Hutang Bank Midun. Oke. Kita lihat dulu ya. Untuk hutang banknya apakah sudah berubah? Hutang bank. Oke, di sini udah benar ya utang Bank Midun sesuai soal. Lalu di sini ada modal Ibu Anjeli. Kita cari modal di setor. Modal di setor. Oke, ini sudah ada ya. Modal. Oke, di sini kan ada modal di setor. Kita pencet edit data yang bentuknya kayak pulpen ini. Kita edit. Lalu kita ubah nama modal di setornya menjadi modal Ibu Anjeli. Modal Ibu Anjeli. Modal Ibu Anjeli. Oke, kita rekam aja langsung. Oke, tutup ya. Oh, sebelum itu kita ubah dulu data pajaknya karena di soal itu ada di sini. Di salah satu soal itu ada data yang harus dimasukin pajaknya itu sekitar 11%. Oke, jadi kita ubah dulu data 11%-nya ya. Karena untuk itu biar ini. Yang untuk VAT-nya ini 10%. Jadi kita tambah data, add data. Kodenya VAT, T-nya aja tambahin 2. Untuk ininya namanya value edit text. Oke, persentasenya kita ganti 11%. Untuk akun belinya kita masukin PPN masukan. Oke, di sini udah ada PPN masukan. Lanjut untuk akun jualnya kita pakai PPN keluaran. Oke, sini ada PPN keluaran. Kita tinggal pilih rekam aja. Oke, karena di sini VAT ini udah ada, kita tambahin T-nya 2. Biar nggak sama. Oke, kita pilih rekam oke ya. Lanjut tutup. Baru setelah itu kita pilih setting. Kita masukkan di saldo awal. Pilih saldo awal akun. Di sini ada kas. Di soal tuh kasnya
35 juta. Kita ubah 35 juta. Oke. Lalu Bang Midun 35 juta. Oke. Setelah itu kita cari perlengkapan. Nah, kita perlengkapan di sini kita punya 500 juta. Oke. Setelah itu kita cari modal Ibu Anjeli. Di sini modal Ibu Anjeli ada 170 juta. Oke. Lalu di sini ada utang Bang Midun sekitar 400 juta. Oke. Di sini jika tidak balance itu bakal ada tampilannya, ada notifikasinya. Tapi jika balance langsung otomatis. Oke, di sini berarti udah balance ya antara harta dan utang. Kita mulai saja transaksi pertama. Di sini ada Ibu Anjeli menambah modal, berarti modal disetor. Jurnal umumnya kas pada modal sebesar 50 juta pada tanggal 2 bulan 1. Kita pilih kas. Kita pilih kas masuk. Kita pencet baru. Oke, untuk Ibu Anjeli, karena di sini yang menambah modal itu Ibu Anjeli, nanti kita pencet baru, lalu kita pilih authors, baru tulis nama Ibu Anjeli, lalu pencet OK. Di sini untuk kode bank ya, karena ini modal disetor, karena ini kita cari modal disetor ya, modal. Oke, di sini ada modal Ibu Anjeli. Nilainya 50 juta. Kita pencet sini. Oke, di sini 50 juta melalui Bank Midun. Oke, ini udah benar. Kita lanjut rekam. Oh maaf. Sebelum itu kita ubah dulu ya tanggalnya. Kita buka dulu transaksi yang tadi. Kita ubah tanggal. Di sini tanggal transaksinya itu tanggal 2 bulan 1 2024. Lanjut OK. Lanjut rekam. Salah in. Oke. Tapi posting. Oke, sudah ya. Lanjut, di sini ada transaksi yang kedua, yaitu membayar sewa untuk 1 tahun ke depan kepada Ibu Agus sebesar 75 juta melalui via bank dengan jangka waktu sewa 3 Januari 2024 sampai 2 Januari 2025 pada tanggal 3 bulan 1 2024. Kita tutup dulu. Di sini karena kita membayar berarti kas kita yang keluar. Sewa di band buka pada kas, berarti kasnya keluar ya. Kita pencet baru. Karena ini melalui bank, ini udah akun kasnya melalui bank ya. Penerimanya kepada Ibu Agus, berarti kita pencet baru. Kita pilih tipe authors, Ibu Agus. Oke, pilih rekam. Oke, lanjut ya. Tadi itu Ibu Agus. Oke, lanjut. Lalu di sini ada sewa ya. Kita cari sewa. Di sini ada sewa di bari muka. Nilainya 75 juta. Oke. Kita pencet bagian sebesar ini. Oke, udah benar. 75 juta rupiah. Kita lihat di bagian penerimanya. 75 juta rupiah. Lalu kita pencet aja rekam. Pada transaksi yang ketiga ini, karena Ibu Anjeli membeli sebuah motor, kita masukkan dulu ke daftar harta tetap. Oke, ini saya udah masukkan dulu ya. Oke, kita lihat. Oke, ini tanggal B-nya tanggal 3 bulan 1, kendaraan roda 4, mereknya Toyota Hilux dengan nilai jual, nilai beli 60 juta. Kita pilih rekam. Oke, kita tutup. Lalu kita lanjut ke buku besar.
Lalu lanjut ke transaksi jurnal umum, kita pilih baru. Oke, kita pilih tadi kendaraan. Kita pilih dulu kendaraan. Oke, kendaraan seharga 60 juta. Oke, sini lanjut. Karena dia sudah membayar uang muka pada Bank Midun, kita pilih Bank Midun. Seharga 9 juta. Mengapa 9 juta? Karena 60 juta dikali 15% itu dari soal. Karena dia udah menyetorkan uang mukanya sebesar 15%, atau enggak sebesar 9 juta rupiah. Lalu lanjut, karena di sini jangka waktunya 36 bulan, berarti itu masuk ke utang jangka pendek. Kita pilih utang jangka pendek dulu. Utang guna usaha jangka pendek. Kita pilih di kredit. Nah, 51 juta. Oke. Itu udah balance ya. Antara ini udah balance. Kita lihat nih di bagian bawah ada balance. Kita pilih rekam. Udah ya. Lanjut kita ke transaksi yang keempat. Kita pilih batal untuk keluarnya. Kita tutup. Merekrut Inaya untuk mengerjakan bagian akuntansi perusahaan dengan status karyawan harian dan gaji yang disepakati sebesar 4.500.000 per bulan. Selain itu, perusahaan juga merekrut Bapak Jeput sebagai tenaga operasional servis di gaji 5.500.000. Gaji tersebut dibayarkan per 2 minggu, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat, yang akan dibayar pada minggu kedua dan minggu keempat. Jadi nanti untuk transaksi ketiga ini hanya memo saja, jadi tidak ada bank inputan, tapi nanti akan ada di penginputan di minggu kedua dan minggu keempat. Lanjut kita ke transaksi yang kelima, yaitu membeli peralatan kantor seperti komputer, printer, dan UPS sebesar 25 juta secara kredit ke toko data komputer. Oke, pertama kita pilih dulu data-data, kita masukkan dulu sebagai daftar harta tetap ya. Data harta tetap, kita pilih baru yang add data. Oke, karena di sini namanya komputer. Oke. Kelompok barangnya, mesin dan peralatan. Harga belinya 7.500.000. Oke, di sini harganya 7.500.000 ya untuk komputer. Lalu kita lanjut lagi, add data lagi. Printer. Harga belinya 2.310.000. 2.310.000. Kita pilih rekam. Kita add data lagi. UPS. Rp2.500.000. Kita lihat tanggal belinya di tanggal 4 bulan 1 ya. Yang tadi kita ubah lagi tanggalnya. Kita edit data. Kita pilih revisi dulu. Kita pilih edit data 4. Oke, tanggal 4 bulan Januari. 2.301. Oke, komputer juga sama. Kita edit data dulu. Kita revisi tanggal 4. Oke, tutup ya. Lanjut kita masuk ke pembelian. Kita pilih baru.
Di sini nama pemasoknya yaitu toko data komputer. Oke. Kita ini dulu nama ininya, vendornya. Vendornya toko data komputer. Oke. Kita pilih rekam, putar, kode akun, mesin dan peralatan. Oke, deskripsinya komputer. Terimanya 1, harganya 7.500.000. Oke. Lalu ada pajak. Kita pilih yang T-nya ada 2, karena itu udah 11% ya. Oke. Lanjut ke printer. Kita pilih dulu. Sama ya, mesin dan peralatan. Printer. Oke. 2.310.000 ya. 2.310.000 sama pajaknya 11%. Kodenya sama. Harganya 2.500.000. Untuk pajaknya sama. Kita pilih rekam. Nah, kita lanjut ke transaksi yang 6. Kita lihat dulu transaksi yang 5 sebesar 13.664.100.000 rupiah dari pajak 11% ya. Kita tutup. Nah, di sini ada untuk menunjang pekerjaan Bapak Iqbal membeli peralatan berupa software jahit akunting 3.500.000 kepada Tab Komputer, dibayar tunai melalui Bank Midun. Kita pilih invoice pembelian. Kita pilih baru. Oh, yang tadi itu kita ubah dulu tanggalnya. Di tanggal 4 bulan 1. Kita pilih baru. Kita ubah dulu nama pemasoknya. Kita input lagi nama pemasoknya. Kepada tab komputer, kepada toko komputer. Oke, kita pilih rekam. Kita pilih oke.
Di sini secara tunai ya. Kita ubah dulu tanggalnya pada tanggal 4 bulan 1. Di sini membeli software Zahir Accounting. Software Zahir Accounting. Oke. Akun perlengkapan kantor. Oke. Harganya 3.500.000. Oke. Pajaknya tetap ya 11%. Untuk pajak tetap 11%. Baik, kita pilih rekam. Baik, setelah itu nanti jadinya nilainya 3.885.000 karena kita udah masukin nilai pajak juga ya, yang 11% itu. Lalu dilanjut transaksi yang ketujuh, yaitu mengisi kas perusahaan melalui transfer dari Bank Midun ke kas sebesar 2.500.000. Kita tutup dulu ini. Lalu kita ke kas bank, kita transfer, tambah data. Oke. Nah ini di sini benar dari Bank Midun ke kas. Oke, ke kas ya. Oke, di tanggal 4 bulan 1. Sebesar 2.500.000. Oke. 2.500.000 kita pilih rekam. Lanjut ke transaksi yang ke-8, yaitu membeli perlengkapan administrasi kantor berupa form cetakan, kwitansi, alat tulis, stempel sebesar 550 dibayar tunai melalui kas ke toko Melati Putri, yaitu membeli. Berarti pembelian, invoice pembelian. Kita pilih baru. Oke. Toko Melati Putri. Kita pilih dulu nama pemasoknya, Toko Melati Putri. Lanjut pilih rekam. Oke. Kita atur dulu tanggalnya di tanggal 4 bulan 1. Oh maaf, salah ya. Bukan di pembelian tapi di kas keluar. Kita tutup dulu. Karena ini pembelian pribadi untuk kantor, jadi masuknya ke kas keluar. Kita pilih baru. Toko Melati Putri. Oke. Di tanggal 4 bulan 1.
Di sini membayar memakai kas ya. Jadi kita pakai kas. Oke. Untuk kode akun, kita pakai kode akun ATK kantor. ATK kantor. Karena ATK kantor gak ada, kita ubah ya ATK kantor. Oke, karena di sini nggak ada, kita ubah. Kita edit. Di sini kita pilih. Kita jangan yang ini ya, kita pilih yang lain coba. Oke, di sini ada nih biaya jasa. Yang pertama dulu coba. Oke, kita ini edit. Oke. Kita pilih beban administrasi dan umum. Kita ganti kode akun supaya nggak sama. Kita ganti alat tulis kantor. Oke, kita rekam saja langsung. Kita pilih oke. Nilainya 550. Oke, 550. Jika sudah, rekam. Kita pilih nama pemasok. Vendornya toko Indah Mabel. Untuk transaksi selanjutnya itu dari toko Indah Mabel. Jangan lupa tanggal fakturnya tanggal 4 bulan 1. Oh ya, sebelum itu ada uang muka. Kita tutup dulu uang muka pembeliannya sebesar 5 juta. Oke, baik, di sini masih ada ya. Ini di sini sudah saya input. Lanjut. Kodenya perlengkapan. Kita cari perlengkapan. Meja kerjanya ada 2. Harganya 1 juta. Pajaknya 11%. Lanjut, kursi kerja. Untuk kode sama perlengkapan kantor. Yang dibeli 4 biji dengan harga 500.000 dengan pajak 11%. Lalu ada sofa tamu.
ada 1 biji dengan harga 3.500.000 dengan pajak 11%. Lalu yang terakhir ada lemari pakaian. Ada 4 buah dengan harga 950.000 dengan pajak 11%. Lalu ada biaya lainnya. Ada di sini biaya lain tuh ada ongkos angkut sebesar 250.000. Lalu di sini ada uang muka sebesar 5 juta. Baik. Meja kerja 2 buah dengan harga 1 juta, total 2 juta. Lalu ada kursi kerja 4 buah, total harga 500, total 2 juta. Lalu ada sofa tamu 1 buah, harga 3.500.000, total 3.500.000. Dan lemari pakaian ada 4 buah, dengan harga 950, total 3.800.000. Dengan pajak 11%. Jadi total pajak ada 1.243.000. Oke. Kita tinggal rekam. Baru melalui kas penerimanya Toko Indo Aprol. Baru karena kita membeli berarti kita memasok, berarti kita di vendor. Toko Indo Aprol. Oke. Rekam. Oke. Tanggal 8 bulan 1. Kodenya. Karena di sini biaya rumah tangga kantor gak ada, kita bikin baru. Intinya beban administrasi dan umum. Kita pakai yang 2. Namanya biaya rumah tangga kantor. Rekam. Sebesar 200.000. Oke. Rekam. Lalu transaksi selanjutnya sama di kas keluar melalui kas. Untuk penerimanya kita buat yang baru, vendor. Radar Harian Banten. Sebesar 5. Jangan lupa tanggal 8 bulan 1. Nama akunnya beban iklan dan promosi 550. Oke.
rekam. Baik, kita tutup. Kita lihat toko Indo Apro 200.000. Lalu ada untuk beban iklan dan promosi Radar Harian Banten 550.000. Oke, tutup. Baik, untuk transaksi selanjutnya menerima jasa sewa. Sebelum itu kita buka uang muka penjualan dulu, karena dia menyetorkan uang muka sebesar 25%. Setelah itu kita pilih baru. Untuk akunnya pakai akun kas. Untuk pelanggannya Bapak Jamhur, karena di sini gak ada, kita pilih baru. Sebesar 32.500.000. Dari 130 juta dikali 25%. Kita pilih rekam. Untuk pelanggan Bapak Jamhur, tanggal di sini Bapak Jamhur ada uang muka. Selanjutnya dari Bapak Ikal dengan uang muka 35% dari 200 juta. Baik, untuk transaksi selanjutnya menerima jasa sewa tenda dari Bapak Kim Hu. Kita buka invoice penjualan, pilih baru, tunai. Bapak Kim Hu tanggal 10.
dengan harga 150 juta. Kita pilih kas, kita pilih pelanggan baru, Bapak Ika. Sebesar 70 juta. Di tanggal 14 bulan 1 kita tutup. Karena ada uang muka, jadi tunainya kita kembaliin lagi. Yang kita centang itu yang hanya jasa saja. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 15, menerima jasa sewa sebesar 30 juta dari Bapak Imaniar. Nama pelanggan baru, Bapak Imaniar. Kita bikin dulu. Oke. Di tanggal 15 bulan 1. Oh iya, sebelum itu kita input dulu uang muka jasanya. Rp 30 juta dikali 10%.
3 juta. Oke, rekam. Tutup. Kita input lagi. Dengan harga 30 juta. Pajak 11%. Uang muka 3 juta. Untuk transaksi selanjutnya yaitu menerima pembayaran sewa untuk transaksi nomor 13. Pertama kita buka pembayaran piutang usaha. Kita buka baru. Lalu di transaksi nomor 13 itu dari Bapak Ibro sebesar 28 juta. Oke. Setelah itu rekam. Lalu transaksi selanjutnya menerima pembayaran sewa dari transaksi nomor 14. Nomor 14 itu dari Bapak Jampur. Pada tanggal 16. Oke. Lalu transaksi selanjutnya menerima pembayaran sewa untuk transaksi nomor 16. Nomor 16 yaitu Bapak Ikal. Saya itu rekam. Lalu transaksi selanjutnya yaitu membayar sebagian kewajiban kepada toko Indah atas transaksi nomor 10 dibayar lunas. Selanjutnya Ibu Anjeli mengambil uang dari Prive sebesar 1 juta untuk keperluan pribadinya. Kita masuk ke bagian kas dan bank. Kita pilih kas keluar. Lalu kita pilih baru. Lalu kita pilih Ibu Anjeli. Pada tanggal 26 bulan Januari. Kita pilih modal sebesar 1 juta.
Lanjut rekan. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu pembayaran petugas sewa. Untuk pembayaran petugas sewa, kita masuk ke beban lainnya. Untuk penerimanya, kita buat dulu. Ini saya sudah membuat petugas pemasangan tenda. Untuk tanggal sama, di tanggal 31 Januari. Karena dia bukan pegawai, jadi kita masukkan ke beban lain. Untuk nilainya petugasnya 10 orang, per petugas 150, jadi 1.500.000. 10 dikali 150, 1.500.000. Oke, kita pilih rekan saja. Oke. Untuk selanjutnya membayar beban listrik, kita buat baru lagi. Di sini beban listrik dibayar tunai melalui kas di Indomie. Berarti ini melalui kas, kita pilih kas. Di sini melalui Indomie, kita cari Indomie. Karena di sini toko Indomie nggak ada, kita buat pilih baru. Kita pilih vendor. Kita pilih rekan.
Untuk tanggalnya, tanggal 31 Januari. Karena dia melalui kas, berarti kita pilih akunnya kas di sini. Kita cari beban listrik. Untuk nilainya 350.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu beban internet, itu sama melalui kas. Penerimanya sama toko Indomie. Untuk nilainya 550.000. Untuk transaksi selanjutnya itu pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman bank, Midun. Pertama kita buka transaksi jurnal umum. Kita buat baru. Di sini ya tanggal 31. Kita cari utang bank jangka pendek karena utang banknya cari utang bank. Utang usahanya kita edit dulu menjadi utang bank jangka pendek. Lagi dengan akun lain, kita coba edit lagi dengan akun lain, utang bank jangka pendek. Oke. Ini untuk utang di posisi debit. Di sini beban bunga bank. Kita cari beban bunga bank. Kita ubah komisi penjualannya menjadi beban bunga bank. Kita cari untuk ininya beban administrasi dan umum karena dia beban bunga bank. Beban bunga bank. Untuk di sini Bank Midun. Oke, lalu kita rekam. Untuk transaksi selanjutnya itu pembayaran angsuran pokok dan bunga sewa guna usaha.
Untuk kreditnya Bank Midun. Ini kreditnya slip debitnya 146 1416 667 51066. Untuk Bank Midun yang tadi jangan lupa kita ubah USD-nya menjadi DR mata uang Indonesia. Baik, di sini 510. Oke, lanjut rekam. Untuk tanggalnya baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu perusahaan mendapat informasi dari Bank BCA bahwa mendapatkan bunga 150 atas tabungan dan dikenakan biaya beban administrasi dipotong langsung dari saldo bank. Jadi kita masukin dari sini, dari jurnal umum. Transaksi selanjutnya kita pilih baru, karena di sini dia mendapatkan bunga dari Bank Midun. Kita pilih dulu dari mana dulu. Di sini dari buku Bank Midun. Baru kita pilih vendor. Di tanggal 31 Januari. Kita cari pendapatan bunga. Ini kita ubah menjadi pendapatan bunga. Ini sebesar 100.000. Enggak. Lalu di sini dikenakan beban administrasi yang dipotong langsung dari saldo bank. Kita buka bank keluar, kita buka kas keluar.
Lalu kita cari beban bunga. Di tanda tadi kita edit dulu menjadi beban bunga. Sebesar 85.000. Dan transaksi selanjutnya itu melakukan pengisian kas perusahaan melalui transfer Bank Medan. Kita tutup dulu. Di sini ada di Bank Midun, ada kas. Ini pada tanggal 31. Sebesar 5 juta. Baik, kita lanjut untuk transaksi selanjutnya karena kita akan membuat penyesuaian. Kita buka buku besar, bagian transaksi jurnal umum. Kita pilih yang baru. Kita di sini pilih jurnal penyesuaian. Sewa bangunan untuk bulan Januari. Oke. Tanggalnya di tanggal 31. Kodenya kita cari beban sewa. Sini ada beban sewa kantor. Oke. Karena di sini beban sewa kantor di uang muka sebelumnya 75 juta. Karena ini untuk tahun yang baru, jadi 75 juta dibagi 12, hasilnya 6.250 per bulan. Posisinya di debit 6.250 per bulan. Lalu untuk selanjutnya, bagian kreditnya. Kita memakai sewa dibayar di muka, pada sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Oke. Kita pilih rekam. Oke, kita rekam. Selanjutnya untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar 12.310 dan masa mendapatkan 5 tahun dengan nilai residu 3.500. Jadi dari 12.310 dikurangi nilai residu 3.500, lalu dibagi dengan umurnya ada 5 tahun, jadi hasilnya 1.762. Coba kita masukkan dulu daftar harta tetapnya. Kita tutup. Kita lihat dulu apakah di daftar harta tetap meja, kursi, sofa, dan meja kerja, kursi, dan sofa sudah dimasukkan daftar harta tetap. Oke, karena ternyata belum dimasukkan, kita masukkan dulu. Kita add data. Di sini meja kerja.
Itu kita beli pada tanggal 4 bulan 1. Oke. Harga belinya 1 juta. Dengan nilai residu untuk kelompok barangnya kita buat aja, kita buat baru. Menjadi perlengkapan kantor. Umur ekonomisnya 5 tahun. Oke, kita langsung. Setelah itu, oke, kita ulang lagi ya. Edit. Sini kita ubah perlengkapan kantor dengan umur ekonomisnya 5. Oke, lanjut rekam. Oke, tapi ya. Oke. Oke, kita batalin dulu. Sini meja kerja. Kelompok barangnya, perlengkapan kantor. Tanggal belinya di tanggal 4 bulan 1. Nilai residunya 5. Harga belinya 2 juta. Oke. Nilai residunya 875.000. Nilai residunya 875. 875 itu didapat dari nilai residu 3.500.000 dibagi dengan banyaknya barang, jadi mendapatkan 875. Tinggal rekam. Oke. Setelah itu ada kursi kerja. Harga belinya 2 juta. Untuk nilai residu tetap 875. Oke. Lanjut yang lain. Sofa tamu. Rp3.500.000 dengan nilai residu 875. Yang terakhir, lemari pakaian. Harga belinya 3.800.000 dengan nilai residu 875. Rekam. Lanjut ke transaksi jurnal umum, kita masukkan.
Ini pada tanggal 31. Penyesuaian, penyusutan peralatan, untuk kodenya, beban penyusutan perlengkapan, perlengkapan ya, bukan peralatan, tapi perlengkapan. Kita cari di sini beban penyusutan perlengkapan. Beban penyusutan perlengkapan. Oke, sini ya. Lalu untuk akun selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan perlengkapan. Akumulasi penyusutan perlengkapan kita cari. Kita ubah dulu nih harta lain menjadi perlengkapan. Untuk beban penyusutan perlengkapannya senilai 12.310 dikurangi 3.500 nilai residu, lalu dibagi dengan nilai umur 5 tahun, jadinya 1.762. Untuk kredit pun sama. Oke. Lalu yang terakhir, transaksi terakhir, membeli software Zahir Accounting dengan nilai residu 750. Kita ubah dulu tanggalnya. Sama seperti tadi, di sini penyesuaian software Zahir. Penyesuaian penyusutan software Zahir. Software Zahir. Penyesuaian penyusutan software Zahir. Oke. Kode banknya. Beban penyusutan. Untuk akunnya beban penyusutan perlengkapan. Kita cari beban penyusutan perlengkapan. Oke. Lalu untuk akun selanjutnya akumulasi penyusutan. Oke. Di sini nilainya 3.500 dikurangi 750 dibagi dengan 550. Untuk akumulasi, oke, tetap rekam. Baik, terima kasih